kita mulai dari draftnya. Draft untuk RRQ di bagian first pick-nya. Ngebuang Natalia udah pasti bakal jadi respect. Tidak akan melepas Natalie di tangan Baloyski. Aku pernah lihat Baloyski pakai Natalie waktu itu. Lawan Evos kalau nggak salah. Mereka tuh bener-bener Geekslit dipukul mundur dari awal, dari early sampai mid. Tapi ketika masuk perlahan ke late game, satu momentum dari Baloy ketika Bransnya tumbang itu langsung berbalik semua. Jadi Geekslit ini meskipun early-nya kayak bisa dibilang agak struggle ya, tapi mid to the late game ini perlu diperhatikan. Yes, dan seperti yang tadi sempat kita bicarakan Arlot yang menjadi first pick bahkan kali ini untuk RRQ. Menarik banget dan kita melihat dari head to head kedua jungle kita. Albert dengan KDA yang unggul lumayan jauh loh ini. Karena hampir 2 poin lebih. Ini angka yang bahaya banget sebenarnya. Kalau perbedaan yang terlalu jauh, kadang memang tipikal dari jungle. Tank ataupun assassin ini berpengaruh juga. Tapi dengan team fight participation yang tinggi banget dari Albert, ini membuktikan kalau memang metode RRQ lebih ke arah perang. Dan jungle-nya bisa nge-follow. Itu yang harus diperhatikan. Ya, namun Yuzong dan juga Eve kali ini yang akan diamankan oleh Geekslit terlebih dahulu. Memang kalau membahas dari kedua jungler ya, untuk head to head-nya kita tahu RRQ mereka suka untuk ngebuka inisiasi terlebih dahulu. Karena mereka kalau sampai mereka yang disetir atau mungkin dia yang ditabrak sama lawannya, terkadang RRQ ini mereka udah mulai pecah dari konsennya, mereka udah mulai pecah dari fokusnya, mereka seakan-akan kayak nggak siap dengan inisiasi kejutan dari lawannya. Tapi ketika mereka yang ngebuka duluan, mereka udah siap dengan mungkin semua skill yang mereka udah persiapkan dan strategi seperti apa, zoning seperti apa yang akan dibawakan oleh RRQ sendiri. Sehingga itu yang membuat mungkin dari junglernya, kedua jungler ini RRQ, Albert di atas secara data dia masih lebih unggul dibandingkan Jana Kitty. Betul, dari data yang tadi keluar ya, kita melihat death per match-nya. Dua-duanya ini sama-sama minim. Jadi mereka ini punya positioning pasti bagus. Walaupun mungkin bisa jadi jungle-jungle tank memang harus di depan. Tapi ternyata mereka punya kalkulasi damage yang kuat dan Valentina Melissa strong laning untuk mid lane dan juga gold lane. Sementara langsung dijawab dengan adanya Beatrix. Beatrix udah mulai lagi nih sering muncul, udah mulai lagi sering jadi pilihan. Dan memang impactnya sekarang menurut gue sendiri oke. Oke, dia ngebuang ke arah Kufra. Kemungkinan Geekslit akan memainkan Assassin Hayabusa kah? Atau justru mungkin dengan Link kali ini yang masih terbuka dengan lebar juga. Lancelot juga masih bisa untuk diamankan karena Frederin ini dibuang oleh Geekslit. Betul, betul. Atau seperti Akai, tadi kita melihat juga performa Akai di arah jungle. Saya kira objektifnya tuh enak banget. Dan Kaja yang dibuang, belum ada sosok roamer dari Geekslit, akhirnya buang Kaja. Sementara ini kayaknya emang roamernya mau ditipisin ya. Dari keduanya sama-sama simpen roamernya di fase pick yang kedua. Siapakah yang membuang Franco? Ataukah memang Franco tidak akan masuk ke dalam list draft band kita yang kedua kali ini? Harusnya sih situasional ya kalau untuk Franco Situasional sendiri. Nah, lebih kayak tank-tank pasti seperti Kufra, Lolita yang memang itu priority picknya lumayan tinggi. Kaja pun sama. Satu lagi mungkin Grok kali ya, kalau memang mau dihabisin sekalian nih dari pool roamernya. Ini akan menjadi battle of roamer yang seru banget, karena pool hero-nya mereka dipaksa keluar nih di match. Bahkan yang pertama, dari game kita yang pertama, itu udah langsung dikeluarin nih strategi dari kedua tim dan roamernya. Iya, tapi perlu diketahui ya, meskipun RRQ mereka udah memberikan Arlot di tangan Banana, ingat, look ini playstyle-nya bener-bener mengerikan. Dia salah satu XP laner yang menurut aku untuk di season ini ya, dia berani untuk masuk tanpa keraguan dan bahkan itu di follow up juga oleh pemain-pemain dari Geekslit. Tapi Franco ternyata yang dibuang oleh tim RRQ. Groknya jatuh ke tangan seorang Baloy. Iya. Atau bisa di jungle juga kalau mau di flex. Menurut aku sih kayaknya dengan permainan yang mungkin Baloy lebih sering melakukan pick off. Kemungkinan ini masih cukup fleksibel untuk Groknya sendiri. Betul, dan tadi aku sebenarnya expect-nya tuh Groknya di ban sama RRQ kan. Ternyata lebih milih ban ke arah Franco, so Grok yang lepas ya wajar aja langsung diamanin. Tapi ini yang menarik, apakah Finn akan bermain tipikal support, hero mungkin seperti Digi, counter inisiasi, atau dia lawan pakai tank juga. Kalau dia adu otot di depan, kalkulasi damage dari dua-duanya bagus, itu tergantung lagi timing dan follow up teman-temannya. Kalau memang pas, itu akan bisa unggulin dari segi fight. Ya, Hilda. Mengetahui apakah assassin yang akan dimainkan tapi ternyata Hayabusa akan jatuh ke tangan Albert. Lingkah yang akan diamankan oleh Geekslit untuk Jana Cutie. Karena siapapun assassin yang diamankan oleh Geekslit, mereka harus tahu ancaman dari presensinya seorang Hilda.
Kayaknya Akai paling wise ya. Untuk sekarang Akai, Martis, atau tank-tank lainnya. Iya, kalau mau ngomongin masalah untuk secure objektif seperti Turtle, ya kan? Untuk mencoba untuk nge-kontes ke arah retributionnya, ini Akai mungkin jadi pilihan yang bisa diamankan oleh Janna Cutie. Karena kalau dipaksa Assassin, ini bakal bahaya banget untuk early-nya. Memang Grok bisa clear cepat bareng sama Yves. Tapi untuk memukul mundur Hilda itu bukan hal yang mudah pastinya di awal. Atau Barats. Tapi, Kadita. Grok jungle, oke. Grok jungle. Dan Kadita untuk Baloyski. Ya ini pilihan yang cukup oke. Dan harus hati-hati aja, lebih respect terhadap positioning dari Hilda. Mungkin itu bisa jadi solusi karena Grok sendiri tuh udah cukup kuat. Berada di jungle, nggak gampang untuk dirusuh. Tapi pattern jungle-nya itu agak lama ya nanti. Dan itu harus diperhatikan. Oke, dan kita sudah melihat tentunya draft dari kedua belah tim. Yang dimana RRQ mereka lebih memainkan untuk dari segi assassin ya. Sementara dari Geeksleet masih percaya dengan adanya Grok jungler di tangan Janna Cutie. Sustain versus dengan mungkin damage di area early-nya untuk tim RRQ. So, kita akan melihat apakah game pertama atau mungkin aku bisa bilang rematch antara dari tim RRQ dan juga Geeksleet ini masih bisa dipegang penuh oleh Geek atau sang raja yang mereka sudah belajar dari kesalahan di leg yang pertama. So, MPL Arena, mari kita kasih semangat untuk kedua belah tim. Game pertama, Geeksleet. Aku bisa bilang mereka sebenarnya untuk ngincer ke arah backline mereka punya. Untuk nge-burst juga di awal dengan adanya posisi dari Aboy dan juga Janna Cutie ini bisa. Iya dan sebenarnya dengan adanya jungle Grok yang susah dirusuh, tenang, sabar. Tenang ya teman-teman, sabar. 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 Jungle Grok itu susah buat dirusuh. Karena memang kita tahu Hilda itu pressure-nya ada di early game. Dia bisa invasi jungle atau memang ada opsi lain. Dia bisa menjadi observer berjalan yang bisa mencari informasi ditambah. Dia bisa masuk juga ke arah gold lane mungkin. GB di arah gold, XP lane pun bisa disamperin. Jadi bukan semata-mata oke jungle-nya ini keras nggak bisa dirusuh. Oke Hildanya nggak main, nggak kayak Justru gitu. mainin rotasi di awal ya. Justru makin banyak lagi pilihannya. Nah ini kita sapa dulu nih ada MPL Lead. Halo kakaknya. Aduh. Waduh weekendan enak ya. Iya. Aduh berduaan. Untung hari ini Oji nggak ada. Kalau Oji ada, wah. Dan kalau masih belum buka puasa udah batal kayak deh ya. Nah ini ada kakaknya juga nih. Aduh jangan malu. Aku seneng sih tapi kalau misalnya ada MPL Date ya, campnya tuh udah mulai jalan ngeliatin. Ini pasangan-pasangan yang suka nonton bareng, mungkin mendukung tim favoritnya juga masing-masing. Wah ada yang pantun. Dan bahkan ada pantun. Betul, beli tempe di pasar Senen, tidak lupa membeli kangkung. Cakep. Datang ke MPL bareng pasangan, ayo RRQ pasti bisa menang. Wow, yang terbaik untuk dua belah tim ya. Tapi kita mau bagi-bagi hadiah teman-teman ya. Biasanya kalau ada pause tuh miminnya baik, bagi-bagi hadiah. Jadi kalian persiapkan device kalian karena kita akan kasih, nih dia kode-kode redeem code buat teman-teman ya. Yang pengen premium skin fragment nih, wah langsung aja kalian masukin redeem code yang sudah tersedia. Siapa cepat dia dapat. Jauh-jauh dari Batam pengen lihat RRQ menang. Halo Batam, wah banyak banget yang datang dari luar negeri, luar kota semuanya. Kakak mana pasangannya? Kakak mana pasangan? Loh kok cowok? Aduh. Ini bentar. Sahabatnya. Sahabat ya oke. Gua takutnya ya pemikiran gue kan kadang suka aneh gitu Mon, kan. kok gak main Mon? Halo Lemon. Wah Lemon lagi rehat ya, lagi mode rehat. Betul. Rainbow juga gak main Rainbow. Rainbow dicariin loh. Sama fans-fans yang RRQ. Kapan main? Banyak ya memang yang nyari Lemon, nyari Rainbow. Berbukalah dengan yang manis. Manis dengan melihat Lemon. Waduh. Wow. Senyumnya mengalihkan dunia semua ini ya. Emang sih manis semua banget orang ya. Waduh. Senyumnya Lemon, maksudnya senyumannya manis. Oh ya gitu. itu semua orang confirm dong. Oh gitu. Iya. Oh iya benar-benar. Tenang. Aman ya Lim ya? Aman. Ya, aman ya. Dan ini udah rame juga dari MPL Arena. Gak hanya dari Kingdom tapi juga teman-teman dari Geeksleet juga nih yang sudah datang ke sini tentunya pengen melihat apakah Geeksleet mereka masih mampu untuk mempertahankan kemenangan mereka di leg yang pertama. Gak butuh kata-kata, butuhnya bukti nyata. Waduh, Mas dengerin tuh Mas.
Jangan dibohongin mulu makanya. Aduh, Dikasih kata-kata mulu. kasih kata-kata mulu. Mas Faldi gimana? Gimana nih game pertama? Sehat. Interview nih ya, langsung interview deh. RRQ ya, wow. Dan buat teman-teman ya, kita mau ingetin juga mungkin yang baru nonton untuk match ketiga kita, bahwa besok kita akan ada penjualan tiket playoff ya teman-teman ya. Besok akan mulai dijual untuk tiket playoffnya, yang dimana playoff akan diadakan di G Expo Hall D2. Iya. Dan ini sebenarnya memang besok kan baru ada nih di Blibli ya. Iya. Jadi memang itu serunya ketika tiket baru dijual. Wah, War tiket. War tiket ya, war tiket. Apa nih? Nemenin istri nonton RRQ #MPLDate. Mana istrinya? Yang Mana? depan. Oh, enggak, bukan. Belakang, yang depan. belakang itu. Itu pakai kacamata. Bukan yang depan, bukan yang belakang. Salah. Salah dong. Salah, nah tuh kakaknya. Betul. Tuh. Iya buat teman-teman, jadi kita ingetin tiket ya Lim ya. Betul, di tiket kita nanti di tanggal 25 besok hari itu udah langsung kalian bisa cek ya. Benar. Kalau memang butuh info lebih lanjut, kalian pantau aja dari sosial medianya MPL karena kita akan ada informasi dari semuanya tuh kita share. Betul. Nah tadi dari Batam, ini dari Medan. Halo Medan. Kalau Medan jualnya apa ya? Medan. Duren ya? Mana Duren? Oh, Duren dahsyat. Duren ya. Ada Bengkulu juga nih. Wah, jauh. Gila, mereka demi tim kesayangan mereka datang ke MPL Arena ya. Ini adalah teman-teman kita yang war ticket juga. Bener dia Iya ya kan? emang perlu war ticket Perlu juga war untuk ticket datang ke ya. sini. Betul. Apa tuh? Ngabuburit dari Lampung demi MPLDate Axpam. Waduh, halo. Halo. Ada Lampung, ada Batam, tadi ada Medan juga. Rame-rame datang di sini sampai penuh juga di Legend. RRQ di Mari, apa tuh? Informasi tiket. Bukan. Oh bukan. Ketemu RRQ jangan lari. Oke. Apa nih? Oh dari Kalimantan. Dari Wow. Kalimantan tuh Lemon tadi ada yang bikin pantun buat Lemon loh. Banyak Katanya loh. Lemon senyumnya manis. Sering-sering senyum dong. Iya banyak ya yang tadi bilang ke arah Lemon titip salam dan segala macam dari Betul. Bengkulu. Kita mau bagi hadiah lagi tapi sabar teman-teman ya. Iya, persiapkan aja device-nya. Nah, ini dia. Kalau tadi dapat fragment, sekarang dapat magic dust. Nah ini nih buat teman-teman yang emblemnya masih level kecil ya. Wow. Nanti kalian tuh kalah match up-nya. Jadi kalian perlu magic dust buat naikin emblem kalian. Iya. Biar kalian udah jago makin jago. Iya, halo ini Clara ya kayaknya namanya nih ya. Yang sanggup inget nih, ternyata datang juga ada MPL Dead. Bang Duk MPL Dead-nya mana? Kan dia kan kesini main Cimomo. Bukan. Kalau dia MPL Dead siapa yang Oh, ngedraft kan, ntar? kan harus siapa tahu ada supportnya Bisa, gitu. bisa. Iya. Gitu, ada MPL Dead, mungkin MPL Dead-nya Rave kali ya. Hah? Salah ya? Mungkin soulmate. Soulmate. Ini Ya. juga ada Mas Reno, halo Mas Reno. Ada apa nih? Disuruh pick Arlot malah ngasih cinta yang alot. Waduh, kerupuk kali Siapa alot. tuh alot? Aduh. Kerupuk kali Kerupuk alot. kali alot ya, aduh. Tapi ya emang kalau kita ngelihat dari MPL Arena, keseruannya tuh nggak cuma dari tim-timnya aja. Tapi dari super fansnya juga yang datang nih, juga kakaknya, halo. Kenapa ya kalau MPL Dead, kalau Oji yang ngomong semua tuh pada malu-malu nutup muka gitu loh. Tapi kalau giliran kita, mereka pede, halo gitu, say Mungkin hi ke kamera. Aura jomblonya Oji itu Mungkin loh. ya terlalu kuat ya. Terlalu dominasi mungkin ya. Benar. Dari tadi buka yang manis, RRQ buat lawan menangis. Hashtag Oke. FIFA RRQ. Mana Gigsled jangan nih, kalah dong dari Gigsled. tadi RRQ terus nih Gigsled mana nih? Sampai bosen nih aku bacain buat RRQ nih. Mana Gigsled? Gak apa-apa, gak ayang. Nggak ada. Oh nggak gak ada ayang. ayang. Yang penting RRQ menang. Oke. Waduh. Ada lowongan nggak buat daftar? Oh nih Gigsled nih. Gak gitu dong Mas. Mas. Nggak Jangan apa-apa gitu kok. dong Mas. Gak apa-apa. Baru mau aku bacain gak jadi aku bacain. Main Lingbird, hashtag upper bracket. Wah, ada yang request Ada yang hero. request. Bisa request ya? Bisa request di sini, request pemain semua bisa di sini. Oh gitu? Ya, request Bisa aja, ya? tulis aja pokoknya. Oh boleh. Bener-bener bisa request ya. Tapi game 1 main Hayabusa dulu. Siapa Ya. tahu game kedua nanti ya kita Game lihat. kedua. Kalau emang nggak di playoff lah nanti mungkin ya. Kalau nggak game 3 mungkin. Kalau ya. enggak semua berarti belum beruntung. Wah. Ting 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 ting, suara mahkota raja. Oke. Mantap. Wah, Siap, luar biasa. siap. Tapi aku harus akuin memang sebenarnya Gigsled ini bisa dibilang ya banyak kingdom yang datang mendukung RRQ pastinya. Tapi Gigsled juga punya chance yang besar ya. Yap. Tentunya untuk game pertama
yang akan kita lihat apakah Geekslate mereka mampu menumbangkan sang raja untuk game yang pertama terlebih dahulu. Karena masih akan ada game kedua, masih akan ada game yang ketiga tentunya. Dan tenang teman-teman, sebentar lagi kita akan mulai, kita akan masuk kembali dari gamenya. Jadi lemesin dulu aja, santai dulu, baru game pertama. Dan buat para supporternya, mungkin kita tes dulu kali ya semangat sebelum mulai lagi ya. Boleh dong, kalau kita bakalan ngetes ya untuk Geekslate, mana semangatnya Geekslate? Gitu dong, biar makin semangat karena kalau Kingdom pasti rame banget ya. Dan kita akan masuk ke dalam in gamenya terlebih dahulu, di mana dari 1 menit yang pertama ini belum ada pergerakan yang mungkin agresifnya hanya dari Finn aja. Oke. Karena memang dia ngebawa Hilda harus bermain lebih aktif di area rumputnya untuk bisa dapetin dari pasifnya juga. Dan kalau kita ngelihat dari Albert di sini bakal berfokus dari kedua jungler harusnya untuk mendapatkan level 4 terlebih dahulu. Betul. Karena memang main Hilda tuh harus begini dan sakit banget blockingan damage-nya. Tapi mulai masuk kali ini dan bahkan shadow kill-nya dari seorang Albert. First blood di tangan seorang Albert. Di 1 menit yang pertama, ini karena Finn udah memberikan poke damage terlebih dahulu. Sehingga Baloy tadi yang udah kelihatan langsung di follow up oleh Albert. Betul, dan gak berhenti sampai di sana bahkan. Benar banget, ini Finn bener-bener ngasih pressure yang luar biasa Lim. Tapi Kadera di area bawah masih bisa untuk ditumbangkan. Albert dengan 2 poin kill di awal Lim. Oke, turtle-nya di mirror pun gak masalah sebenarnya. Karena memang Finn bakal bisa ngedelay. Posisinya memang dari Albert Retribution tadi dipakai. Oke, buat dapetin kill dan itu works banget. Sementara dilihat di turtle-nya bakal di-delay habis. Seandainya nggak dapet pun nggak masalah. Dia udah menang gold. Tapi kali ini Albert sudah mulai datang. Luke sudah mulai mengusir kali ini dengan 1 buah Black Dragon Form. Tapi Janna Cutie berhasil untuk mendapatkan turtle slain. Baik tapi bakal dipaksa team fight-nya. Finn terlalu depan. Tidak ada backup, tidak ada cover dari tim RRQ. Sementara akan ditukarkan kali ini dengan adanya 1 poin kill kah dari RRQ? Tidak, karena Clay akan mencoba untuk memukul mundur. Sementara pemain-pemain dari Geekslate mereka udah mulai mengerusuk ke area purple-nya. Namun dari Albert masih mampu untuk mendapatkan purple buff. Masih punya Retribution. Di kontes turtle tadi memang belum ready Retribution dari Albert. Sehingga ya kita tahu Grok dia punya Retribution karena posisinya jungle bisa di-secure lagi. Dan mungkin memang terlalu lama untuk mendelay pergerakan dari Geekslate-nya. Dan akhirnya menjadi ada 2 korban. Tapi tentang rotasi ke arah gold lane ini bisa banget didominasi oleh teman-teman RRQ. Karena dia membawa assassin di jungle-nya. Sementara kalau untuk Geekslate, ketika mereka mau coba rotasi, mereka harus bawa seperti kayak 3-man gang ataupun bahkan 4-man gang. Baru bisa dapetin hasil yang harusnya maksimal. Oke, sementara kali ini kita akan melihat Kadera yang sempat di pressure di awalnya harus di cover oleh Baloyski. Dan kita tahu Baloy enggak ngebawa hero yang benar-benar pure tank untuk nge-cover di area depan. Dia lebih nge-arah hero yang bisa menculik ke arah 1 pemain dari tim RRQ. Tapi Janna Cutie, wall charge connect kali ini dan Petrify. Connect ke arah seorang Finn tumbang. Dan Kadera berhasil untuk menahan Skylar dengan 1 buah Rainers Apathy. Mid lane. Sementara di area midnya akan coba di pressure dari Aboy. Bakal coba dipukul mundur dan Aboy masih bisa bertahan. Tapi apakah Clay akan langsung masuk? Itu dia. Sementara dari Clay kali ini sudah mengcopy ke arah 1 buah wild charge. Dan Janna Cutie yang akan menahan posisi dari Clay dan akan menjadi pertukaran. Selamat. Tapi Clay masih bisa survive. Dan bahkan Janna Cutie bersama dengan Baloy tidak mampu untuk menumbangkan, tapi kali ini malah dibalikin keadaannya. Finn memberikan backup, tapi Skylar di posisi yang gak aman harus berhati-hati. Coveran dari pemain-pemain RRQ cukup jauh dan Kadera tentunya mencoba untuk menghindar dengan adanya poke damage. Dengan 1 buah Nibiru Passion, Kadera masih bisa memukul Skylar kembali ke area bawah. Bahkan di turtle ini bakal jadi fight yang besar banget. Janna Cutie-nya di poke habis. Bahkan turtle-nya di setup oleh RRQ. Yang dia pakai jungle assassin, dia nggak bisa megang lama. Tapi ingat ada Luke kali ini, 1 buah Black Dragon Form. Banana di posisi yang tidak baik-baik saja, tapi masih punya 1 buah flicker untuk mundur. Clay yang akan menjadi incaran, masih punya wall charge kali ini, tapi Finn tidak terhentikan di area depan dan Janna Cutie harus tumbang. Dan dia tidak berhasil untuk mendapatkan turtle-nya dan bahkan 3 pemain dari Geekslate ditumbangkan di area rivernya. Wow, dengan battle retribution yang dibenarkan oleh RRQ. Dan sebenarnya memang agak memaksa ya tadi Geekslate-nya masuk di posisi yang kurang pas. Dan talent prediction 5 suara ya. Iya, 5 suara untuk RRQ karena dari early sebenarnya mereka punya damage dan punya potensi di mana mereka ngebawa Finn. Tapi kali ini Geekslate yang masih
memiliki suara dari Profesor KB. Dan Luke bakal coba dipukul mundur tapi Shadow Kill dibagi ke arah minion, namun Albert masih bisa untuk menumbangkan Luke dan bahkan Banana yang akan mendapatkan Masih ada chance kuat, di area atas. masih ada kuat Shadow yang nempel tadi. Dan bawahnya terus di pressure. RRQ tahu banget nih, di bagian atasnya udah enak, jadi tinggal Albert pilih mau ke atas ataupun ke bawah, dia bisa dapetin kill. Dan dari Emblem, mid lane-nya mirip banget dan bahkan sama semua dari talent-nya. Dia ngambil full ke arah Magical Penetration dan juga movement speed. Ya, tapi ini seakan-akan membawa aku, tapi Skylar lagi-lagi, dia bahkan di-dive dengan ada satu buah Baloyski yang mencoba untuk menahan di area depan dengan satu buah raw wave-nya. Namun Finn masih cukup tanky, lihat Janna QT dipukul mundur. Benar-benar diharas dari area early kali ini. Sementara Baloyski bakal coba untuk mengejutkan Finn, namun tidak ada raw wave, hanya ada Ocean Aditi dan bahkan Kadera. Ini pelan-pelan udah mulai sakit juga dari seorang Kadera. Conceal? Dan konsil sudah mulai dibuka, namun Oh, Baloyski nice. sudah melihat ada pergerakan dari Banana dan juga Skylar. Go away, sudah mulai dibuka. Luke bakal coba untuk mengejar karena dua pemain terkena stun dari RRQ kali ini. Dan bahkan Banana akan terculik di tangan seorang Baloyski. Masih mau lebih kah dari Geekslate kali ini. Sementara Albert mulai datang bersama dengan Clay, namun Baloyski akan coba ditahan di area rerumputannya dan tumbang di tangan seorang Albert. Oke, menarik banget. Mungkin Ice Queen One dari Aboy, inilah jawaban untuk bisa ngebalikin keadaannya Finn. Ya, Karena dengan efek slow yang begitu bahaya bisa dipok balik. tapi masalahnya nggak aman untuk Kadera. Karena Aboy pun harus mundur. Kalau Aboynya maksain untuk nge-cover Kadera, kemungkinan Aboy bisa tumbang juga. Iya. Menarik memang ya. Dan intinya rotasi dari RRQ ini bertumpu kepada XP dan juga gold lane. Dari segi killnya mereka bisa dominasi. 10 berbanding 4. Ini gap yang lumayan jauh. Tapi bukan hanya kill, karena Turtle pun hanya satu kali diberikan ke arah Geekslate. In-game equipment by Dunia Games, kita melihat di mana Clay bermain dengan Enchanted Talisman untuk nutupin segi cooldown reduction dan sustain untuk mananya. Sementara berbeda dengan mid laner Geekslate, dia pakai Ice Queen One. Karena memang Hilda ini bisa dilawan dengan efek slow yang mematikan. Iya. Dengan Void Blast, Void Crystal, ditambah efek slow Ice Queen One, harusnya bisa. Tapi ingat, butuh satu damage tambahan. Mungkin dari Beatrix yang paling enak. Iya, tapi ya itu memang sebenarnya yang perlu dibawaan sama Aboy ya. Mungkin efek sisi untuk menahan si Finn ini. Karena masalahnya yang cukup menyerikan adalah Finn ini nggak berhenti dari awal ngasih pressure dan bahkan Janna QT sampai dipukul mundur. Dan siapapun yang lewat ke arah rerumputan, mereka nggak bisa asal sembarangan lewat dari Geekslate. Mereka harus cek, dan tentunya Baloy, kali ini sudah mulai terlihat harusnya oleh Finn. Bakal coba untuk ngecek terlebih dahulu rumput di area midnya sementara Finn. Tapi menurut aku Finn juga harus hati-hati sih, karena pemain-pemain dari Geekslate sepertinya udah mulai main grouping nih. Jadi kalau Finn terlalu jauh, nggak akan ada backup yang bisa diberikan oleh tim RRQ. Finn-nya mungkin masih bisa untuk ditumbangkan. Tapi Baloy menahan kali ini satu buah raw wave yang terbuka bebas. Ini aku bilang terlalu jauh dari seorang Finn. Menahan, namun apakah buying time itu yang sudah dilakukan oleh seorang Finn tentunya akan ada trade yang didapatkan oleh RRQ. Karena posisi dari bawah tentunya masih ditahan oleh Skylar. Albert sudah mulai terlihat juga di area atas sehingga tadi Kadera dan juga Baloy mau nggak mau mereka harus pindah ke atas untuk melakukan clear minion terlebih dahulu. Ya, dan untuk tumpuannya ada di arah mid lane. Ketika memang outernya bisa didapetin, entah RRQ ataupun Geekslate duluan yang dapetin, itu bisa ngedominasi dari segi zona mapnya. Bisa invasi ke arah purple buff. Apalagi kalau misalkan Geekslate yang dapet ya, RRQ bakal kesulitan. Karena jungle-nya bertipe depends on buff banget. Purple buff itu sangat diperlukan. Tapi kayaknya memang pressure dari RRQ ini nggak berhenti sampai di sana. Bahkan udah mulai di setup nih dari netral objektifnya itu Lord. Dan masalahnya sekarang kalau ngelihat Skylar yang memang masih sendirian di lini bawah ya, ini Geekslate mungkin punya chance untuk menculik ke arah seorang Skylar. Namun Lord yang kali ini sudah mulai diinisiasi oleh tim RRQ dengan keunggulan 5,4k gold. Ini Geekslate, mereka harus mulai berhati-hati dan sudah mulai ngecek terlebih dahulu dari segi rumputannya. Ada siapa yang sedang bersembunyi, tidak menemukan siapa-siapa. Namun Janna QT sudah mulai terlihat oleh Finn dan juga Banana. Dan pemain-pemain dari tim RRQ mereka harus bersiap karena ini harusnya informasi didapatkan ketika mulai masuk looknya kali ini bakal coba untuk menahan Banana di area depannya. Namun Baloyski kali ini masih belum tumbangkan tapi Clay akan diculik oleh seorang Kadera. Bakal coba dipaksa tim fightnya, Kadera memang tumbang namun Baloyski bakal coba dikejarkan oleh seorang Albert namun di sisi depannya lihat Finn masih terlalu kuat. Luke bakal coba untuk membantu seorang Aboy dan Finn sepertinya akan tumbang. Dua pemain namun di sisi lain lihat dari seorang Albert mencoba untuk menahan Janna QT masih cukup tanky dari Janna dan Albert tersisa sendirian.
Karena posisi dari pemain RRQ tadi terpisah. Ada satu yang di atas, masih ada satu yang di area mid. Oke. Ini dapetin kill yang mahal banget sebetulnya. Kalau kita lihat dari gold swingnya pun ini mulai bergerak lagi. Yang tadi didominasi sama RRQ mulai ditarik pelan-pelan. Dan Lordnya, ini bukan menjadi Lord yang mudah karena RRQ akan kontes. Masih bisa dikontes tapi apakah Albert siap kali ini? Sementara Luke mulai masuk dan bahkan Janna Janna Cutie berhasil untuk mendapatkan Lordnya. Dan bakal dipaksa tim fightnya kali ini oleh tim RRQ. Bakal coba dikejarkah? Janna Cutie masih bisa bertahan dan tim RRQ mereka pun tidak mau terlalu overcommit. Mereka bakal coba untuk langsung memotong saja di area atasnya yang dimana Lord sudah mulai berjalan. Oke, dari segi goldnya udah mulai ditarik lebih jauh lagi. Mulai diambil dan walaupun memang Geek-nya dapetin Lord, ternyata pressure dari RRQ tetap hadir loh. Mereka siap untuk motong Lordnya, walaupun nggak boleh greedy ya. Karena dengan udah jadi item dan setiap team fight ini bisa diungguli sama Geekslate dengan hero-heronya. Dia punya Yuzong untuk nutup crowd di bagian depan. Dia punya dari Yves. Yves juga bisa bantu dengan reward manipulation dan burst damage ini cukup. Karena roamernya adalah roamer tipikal punya damage. Iya, ini Baloi yang justru berbahaya ya. Meskipun kita tahu pemain-pemain dari tim RRQ, mungkin mereka akan kuat secara team fight-nya. Tapi kalau satu pemain gampang kecuali dengan burst damage yang dimiliki dari raw wave seorang Baloi, ini mungkin akan beda cerita. Apalagi Skylar-nya yang tumbang. Ini akan bisa dibalikin keadaannya oleh Geekslate. Sementara Lord yang harus ditahan kali ini di area atas. Sementara Aboy ngebuka satu buah reward manipulation dan Skylar terjebak begitu saja. Go away tidak akan mampu untuk menyelamatkan hidup dari seorang Skylar. Dan Clay harus berjuang sendiri kali ini di area atas. Sementara Albert sudah mulai masuk dan Aboy terbagi dengan adik shadow kill dari seorang Albert. Unstoppable diamankan dan bahkan Finn berhasil untuk menemukan Kadera. Dipaksa lagi tim fight akan di Clay membalas dengan satu buah wild charge dan Luke terjebak di 3 pemain kali ini. Terkena knockout namun ternyata Luke masih bisa untuk ditumbangkan, namun ada trade yang terjadi dari Geekslate di mana Banana pun ditumbangkan. Wah, pertukarannya bagus untuk RRQ. Dia memang numbalin Skylar di awal, yang mau nggak mau dia udah nggak bisa kabur tadi, langsung dijepit dari sisi kanan. Tapi ketika tumbang dari Skylar, banyak short skill yang keluar dan itulah momen untuk RRQ membalikan keadaan. Dengan Albert yang punya item banyak, dengan angka yang bagus, dia punya damage yang cukup. Dia bisa ngepok ke arah, bukan hanya pok bahkan. Kita melihat Aboy yang kena shuriken sekali, kena shadow kill, bahkan 2 target tadi yang hampir tumbang. Bersama dengan Baloi juga. Namun dengan Lord Advantage yang bisa didapatkan, goldnya lumayan buat teman-teman Geekslate. Mengingat dia ada di posisi kalah, serta XP-nya nih. Sharing XP ke semua teman-teman yang membuat levelnya kali ini mulai mengejar. Dan ya kita tahu dengan level yang sama, perbedaan dari growth XP-nya, dari growth damage-nya itu akan setara. Tapi lihat nih, Kadera udah mulai menyusul juga dari segi goldnya. Meskipun masih dipegang oleh 2 damage dealer utama dari tim RRQ. Yang kita lihat sekarang Finn masih memberikan pressure dan hilang begitu saja Baloi. Dengan damage yang dimiliki oleh seorang Albert. Tadi aku pas lihat Finn getok sekali itu masih ada setengah darah. Tapi ketika Albert masuk, itu udah langsung hilang Baloinya. Efek dari hack and dry juga nih. Yang bikin damage-nya tadi masuk sakit banget karena Baloinya sendiri di sana. Ya, dan 4.000 kali ini masih dipegang keunggulannya dari segi network untuk tim RRQ. Namun Geek, mereka punya chance yang besar kalau mereka mau coba untuk kontes. Masih ada Janna Cutie, Finn yang bakal mencari informasi terlebih dahulu. Tapi Finn-nya dimakan terlebih dahulu, pintar dari Geekslate. Dan bahkan kali ini Luke mencoba untuk mengincar ke arah backline-nya Clay di posisi yang tidak aman tentunya. Namun Banana mencoba untuk masuk dan Aboy bakal coba dipukul mundur kali ini. Sementara ada shadow kill yang terbagi dari seorang Albert. Clay mencoba untuk bertahan kali ini. Masih bisa ditahan dengan 1 buah Void Crystal dari Aboy. Efek slow dari seorang Aboy di sini yang harus diperhatikan juga oleh tim RRQ karena ketika slow-nya kena, kemungkinan Kadera punya chance yang besar karena range-nya ini masih masuk dari Kadera. Dan itu nge-buying time sampai Balowski-nya spawn. Kali ini konsil bahkan dari Balowski. Oke, Baloi mencoba untuk mencuri ke arah seorang Banana. Rough wave-nya berhasil dihindari. Namun Skylar di posisi yang aman dan bahkan dari Janna Cutie mencoba untuk bertahan. Di cover oleh seorang Luke dan bahkan tumbang 2 pemain kali ini. Skylar memang bebas, namun triple kill diamankan oleh seorang Kadera dan bahkan dari tim RRQ mereka masih bisa untuk buying time sedikit dengan mengambil Lord slain by Samsung Galaxy A Series. Timing Lordnya nggak pas banget, langsung spawn dan Finn ya. Finn harus berhati-hati karena hanya tersisa Finn dan juga Albert sendirian. Sementara Luke, ini yang aku bilang, lawannya dari seorang Banana itu adalah Luke. Luke pemain yang berani banget untuk masuk, berani untuk ngecover. Dan dia juga salah satu pemain unlock, jadi dia tahu gerak-gerik dari seorang Banana ketika Banana mau masuk. Dan
ini udah terlihat Luke menjadi pemain yang bisa dapetin momentum juga untuk Geeks League. Betul. Walaupun memang tadi trade-nya terhadap Lord ya. Tapi tetap kalau dari fight-nya Geeks League unggul jauh loh. Triple kill dari Kadera. Betul, bahkan dari goldnya pun sekarang mulai ditarik. Dan kita melihat nih, dari fight yang memang udah dirancang oleh teman-teman dari Geeks League sendiri. Coba all in ke arah Jana Kitty, damage-nya kurang, langsung pasti di counter. Sakit banget tuh Kadera. Ya Scalar memang udah dapetin posisi free hit-nya. Tapi dengan udah tumbangnya 2 pemain frontliner dari RRQ, itu bikin dia nggak bakal punya waktu yang cukup untuk menumbangkan teman-teman dari Geeks League. Tapi paling enggak sekarang masih bisa nge-defense lah dengan aman dari Geeks League juga. Tapi harus hati-hati ya, karena kalau kita lihat dari in-game equipment, di dunia games udah lumayan beda. Oke, tapi Baloy bakal menghindar tentunya dengan geperkan yang dibawakan oleh seorang Finn kali ini bakal ditahan. Skylar gak akan dikasih kesempatan untuk kabur. Tumpang 2 pemain di area bawah. Pemain-pemain dari tim RRQ mereka sekarang udah mulai kehilangan tempo permainan. Geeks League perlahan tapi pasti mereka udah mulai bisa comeback di game yang pertama ini. Kalau RRQ keculik terus, ini bakal bahaya terutama Skylar. Tentunya harus menjaga positioning tentunya. Kita ngeliat Aboy, 1 kali reward manipulation aja itu Skylar udah gak bisa kemana-mana. Betul. Dan agak jauh memang tadi Melissa ya, dia tumbang di bagian depan dan Albert. Kadera kali ini yang bakal coba di cover begitu saja dengan 1 buah shadow kill dari seorang Albert lagi-lagi. Dengan wild charge yang baik dari seorang Jana Kitty, Mortal pecah dari seorang Albert dan bahkan kali ini Geeks League mencoba untuk kembalikan keadaannya. Luke mencoba bertahan dengan HP yang sedikit tapi Clay akan coba untuk mengejar Flicker maju ke arah depan. Dia bakal coba di cover oleh seorang Finn, Aboy pun tumbang. Dibalikan kembali keadaannya oleh tim RRQ. Geeks League masih tertahan. Padahal chance mereka untuk bisa mencoba mendapatkan objektif turret itu masih terbuka lebar. Kalau mereka tadi dapetin turret base di bawah, mereka harus udah mulai pindah ke area mid. Karena mereka tahu ini dari super minion yang bakalan muncul ketika memang turret base-nya pecah. Yep. Tapi mereka harus tahu turret mid ini belum hancur juga untuk bagian innernya. Benar, dan kita melihat juga pemilihan skill yang diambil oleh Clay itu bagus banget. Dan Finn-nya mau dimakan lagi. Finn kali ini apakah akan termakan? Baloyski hampir saja bisa mendapatkan momentum kembali untuk Finn. Dan sekarang aku rasa tim RRQ mereka harus udah mulai respect dengan damage yang sekarang bahkan udah gak usah ngomongin masalah gold. Karena masuk menit ke-18, ini semuanya dari pemain-pemainnya yang harusnya mereka udah memiliki item yang mereka butuhkan sedangkan untuk fight. Yep. Divine Glaive juga udah jadi untuk Clay. Damage dari Clay-nya udah boleh di respect juga sama Geeks League. Aboy juga. Aboy juga sama. Magical damage yang siap dari keduanya ini sama-sama kuat sisi magicnya. Walaupun memang tipenya DPS lah ya dari Yves, Aboy. Dan kalau Clay ini tipenya burst. Tapi jangan salah, real world manipulation yang dicuri sama Clay ini bisa menghasilkan impact yang dahsyat juga. Karena memang dari Kadera Beatrix yang gak punya escape skill yang bagus. Mau gak mau mungkin spell yang harus dibuang. Dan ketika memang udah nggak ada spell, bukan cuman Clay yang ngincer lagi nantinya. Albert bisa, Skylar bisa, bahkan Banana pun kalau memang mau nge-flank langsung nge-backstep ke belakang bisa. Dan itu yang harus jadi perhatian. Lord kali ini yang di setup, ini bakal menjadi Lord yang mahal banget. Karena dua-duanya sebenarnya kuat untuk megang di depan. Tapi apakah split push bisa menjadi solusi dari RRQ? Tapi yang menurut aku berbahaya dari Geeks League ini adalah dari Aboy-nya. Yang sudah mulai bisa untuk memegang kunci team fight-nya. Karena dengan 1 buah reward manipulation, immobilize dari pemain-pemain tim RRQ ini akan membuat mereka terhenti langkahnya. Dipegangin kakinya. Dan apakah Lord yang sudah mulai diinisiasi oleh kedua belah tim kali ini, dengan situasi yang sekarang udah mulai 50-50 nih untuk dari segi gamenya sendiri. Banana masih mencoba untuk mencari momentum. Sementara pemain-pemain dari tim RRQ mereka harus berhati-hati dengan lini bawah yang dimana super minionnya udah mulai masuk. Wah, kelihatan. Sementara Jana Cutie bakal coba untuk menabrak ke arah seorang Clay. Dan Clay hilang begitu saja di tangan seorang Kadera. Lu bakal coba untuk mengejar ke arah seorang Banana. Finn juga hilang di area depannya. 2 pemain dari tim RRQ hilang di area Lordnya. Sementara Skylar mencoba masih untuk membackup. Namun Luke masih terlihat cukup tanky. Dan Albert sudah mulai terlihat dan Geeks League mereka berhasil untuk mendapatkan Lord Slane-nya. Dan apakah ini akan di straight push oleh tim Geeks League yang di mana? RRQ, mereka masih butuh waktu untuk Finn-nya bisa respawn. Dan ingat high ground masih bisa dipegang oleh Skylar. Tapi apakah Skylar dari positioningnya masih bisa di cover oleh tim RRQ? Karena kalau sampai Skylar hilang, aku rasa ini udah game yang harusnya bisa dipegang oleh Geeks League dan tim RRQ.
Dengan posisi Lord yang sudah mulai berjalan, Baloi pun udah mulai menggiring nih. Sementara satu buah Rima Manipulation dan bahkan ditarik lagi banananya dengan satu buah Wild Charge. Dan kali ini Skylar di posisi belakang bakal coba diculik, masih ada Go Away. Kali ini Skylar tidak bisa bertahan, Baliski memang tumbang. Tapi Lordnya sudah mulai masuk kali ini, Lu mencoba untuk bertahan mengejar ke seorang Clay. Dan Albert Base-nya mencoba open. untuk meng-clear, namun Geekslate mereka berhasil untuk mengembalikan keadaan. Dan RRQ dipatahkan di game yang pertama. 1-0 diamankan oleh Geekslate. Wow, dominasi yang dilakukan oleh RRQ di early gamenya ternyata itu nggak cukup untuk mendominasi sampai akhir karena Geekslate mendapatkan momentum yang mereka butuhkan. Ya. Membalikan keadaan pastinya dengan Lord yang bisa diamankan tadi dengan team fight yang beberapa kali mungkin condong ke arah Geekslate, tetap bermain tenang. Walaupun memang digempur habis-habisan loh. Kadera dari awal di arah Golden dia udah dapetin rotasi dari Albert, dia dapetin pressure dari Finn-nya.